Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا رحمن يا مجيب السائلين. واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأهل بيتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولأقربائنا ولأحبائنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah alamin. Imam yang bertugas di masjid yang kita cinta ini, Masjid Kampung Madang ya, dan semua ahli jawatan kuasa takmir masjid, termasuk pengurusi dan timbalan pengurusi yang dirahmati Allah sekalian, dan jamaah muslimin muslimat yang dikasihi. Insyaallah tajuk yang sudah terpilih malam ini berkenaan dengan peralihan tahun ya. Peralihan tahun 2020-2021. Sepatutnya umat Islam secara khasnya ya, setiap pertukaran tahun, malah orang dulu pertukaran bulan lagi, ada yang pertukaran minggu, ada yang pertukaran hari, mereka bermuhasabah, mereka memperbetulkan perjalanan hidupnya. Kita ada azam baru nih dengan tajuk menentukan pilihan terbaik, menggunakan gagasan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Karena menurut Imam Ali ini manusia dua golongan. Manusia dua golongan nanti kita akan semak ya. Jadi pandai-pandailah menentukan pilihan terbaik. Kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ala inna dunya qad irtahalat mudbirah wal akhiratu muqbilah wa likulli wahidatin minha banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Al yawm amal wa la hisab wa ghadan hisab wa la amal. Ini teksnya. Maksudnya dalam bahasa Melayu, dunia semakin pergi menjauh, malah akhirat semakin tiba. Usia semakin susut setiap hari. Tahun berganti, bulan bertukar, kematian semakin mendekati. Karena usia itu susut ya, pintu kubur semakin dekat sebenarnya. Kita setiap minggu mendengar kematian. Ada yang mati mengejut, ada yang melalui proses sakit sekian lama, ada yang tak sakit. Ada yang tak sakit ya. Minggu lepas, Jumat lepas ya, mungkin minggu lepas sudah kasih tahu, ada seorang sahabat baik hamba ini mengirim berita, ibu saya baru meninggal Ustaz, katanya. Meninggal hari Jumat yang lepas, sesudah salat duha, sesudah membarui wudu. Ibunya meninggal sesudah salat duha dan sesudah salat itu dia membarui wudu, betul dia meninggal. Subhanallah. Amalan dia yang sangat ketara sekali, katanya dari usia muda lagi, dari anaknya masih damit, dia rajin tilawah. Rajin tilawah Quran di hati ya, Quran di hatinya.
Kemudian sholat sunat lah ya, sholat sunat. Di samping rajin bersedekah juga. Jadi pesan dia sama anaknya, malam dia meninggal, dia bertelepon sama anaknya, dia cakap, nah tilawah. Perintah baca Quran dalam Quran ini tilawah. Mereka sudah biasa dengan istilah ini. Tengoklah ayat-ayat tentang membaca Quran, perintahnya tentang tilawah. Begitulah ya. Maut tidak menunggu taubat. Maut bila datang, siapa saja diambilnya. Adakah orang itu siap atau tak siap? Sebelum ini kita ada cerita ayat dalam surah Al-Mu'minun, orang yang tak siap nak mati pasti minta tangguh. Dia tahu ajalnya mau berakhir sudah, tahu nyawa mau dicabut. Ya Allah, jangan dulu ya Allah. Sudah sebut kemarin ayat apa? Surah Al-Mu'minun ya, ayat 99 dan 100. Jadi mati itu tidak menunggu taubat. Subhanallah. Abah ini teringat kalau pergi dulu di masjid UKM ya, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dekat sana tuh ada skrin besar. Dia ada maklumat untuk tukar sebelum masuk masjid, tengok mati tidak menunggu taubat. Ada di sana. Di masjid Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Bangi Selangor. Masuk ke masjid, ada skrinnya mati tidak menunggu taubat. Subhanallah. Mati tidak menunggu taubat, maka sesali dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Tadi ayat yang dibaca imam rakaat kedua ya, surah Takatsur, itu surah orang yang gagal hidup. Gagal. At-Takatsur itu surah orang yang gagal. Alhaakumut takatsur, kamu dilalaikan oleh bermegah-megah, mencari harta benda, membesarkan rumah, memperbanyak zuriat anak keturunan. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu diantar ke kubur baru tahu. Kata Imam Ali juga dalam satu kata mutiaranya, an-nasu niyam wa idza matun tabahu. Manusia ini semua tidur nyenyak, dah mati baru terbangun, baru sedar. An-nasu niyam, orang ini semua tidur nyenyak. Wa idza matun tabahu, dah mati, alamak, saya tak ke masjid lagi. Alamak, Quran tak pegang lagi. Tahajud tak buat lagi. Kenapa? Alhaakumut takatsur. Kamu diayun dan dibuai, dilalaikan oleh kemegahan dan memperluas kekuasaan, memperluas harta benda dan lain sebagainya. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu diantar ke kubur baru menyesal. Kalla, jangan begitu. Saufa ta'lamun, nanti kamu sedar sendiri. Sekali ya. Kalla, saufa ta'lamun. Jangan begitu. Jangan begitu. Ubahlah sikapmu yang lengah dan lalai itu. 3 kali kallanya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Jangan begitu. Jangan begitu. Jangan begitu. 3 kali. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalau kamu yakin, kamu tak akan begitu. Khutbah Jumat 2 Jumat yang lalu kita ada sebut 2 nikmat yang paling besar katanya. Nomor 1 apa? Ingat lagi? Ya? Yakin. Kalau yakin manusia ini penuh masjid. Kalau yakin masjid penuh. Pagi-pagi orang tu yakin kalau dia exercise dia akan untung. Pergilah dia ke jalan besar. Yang bawa anaknya, yang bawa istrinya. Masjid bawa ke anak, bawa istri. Siapa yang bawa anak? Masjid.
Siapa yang bawa istri ke masjid? La ilaha illallah. Tadi yang pas subuh di Masjid Salihin, belum sampai ke masjid, belum azan lagi, dah ada orang di jalan raya dengan istrinya. Istrinya pakai tudung kemas. Kenapa istri tak dibawa ke masjid ni? Kemas pakaiannya Pak. Kecuali kalau pakaian tak tertutup, lain cerita lah kan. Ini pakaiannya okey. Kenapa ini tak dibawa ke masjid? Melintas masjid, lalu depan masjid. La ilaha illallah. Kalanya 3 kali ya. Kala itu jangan begitu. Jangan begitu. Jangan begitu. Saufa ta'lamun. Kamu akan tahu nanti. Kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalau kamu yakin, kamu tak akan begitu. La ilaha illallah. Surah Takasur ini surah yang membuat orang dulu susah nak tidur. Surah Takasur surah yang orang dulu susah nak tidur. Jadi hamba karena imam baca surah ini karena dikaitkanlah dengan materi pembicaraan. Memang hubung kaitnya besar sekali. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitulah. Nanti kamu tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu. Kamu tahu nanti akibatnya yang lalai itu. Kalla. Orang yang tahu bahasa ya, ini keras. Peringatan Allah ini keras, tegas. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalaulah kamu yakin, kamu takkan begitu. Itu maka dua minggu lepas khutbah Jumat, nikmat yang paling besar ada 2 katanya. Nikmat nomor 1 al-yakin. Nikmat 2 al-afiyah. Rasulullah naik mimbar menangis. Kemudian baru sampaikan satu hadis, sallallahu al-afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyah. Orang itu diberi nikmat yang paling besar 2 katanya, yakin dan afiyah. Kemudian tiba giliran Abu Bakar. Naik mimbar Abu Bakar. Sebelum berkhutbah Abu Bakar menangis. Disampaikannya hadis Rasulullah yang sama. Sallallahu al-afwa wal afiyah. Mintalah al-afwa wal afiyah. Karena nikmat yang paling besar yang diberikan manusia itu ada 2 katanya, yakin dan al-afiyah. Al-afiyah itu apa? Panjang ceritanya. Afiyah itu bukan saja kesehatan jasmani ya, kesehatan rohani. Karena kita ini hidup ini bukan mengurus jasad saja. Pagi-pagi mesti jogging, mesti exercise, urus jasad, rohani terbiar. Tidak. Jasad bila orang itu meninggal, bila orang itu mati, jasad akan hancur. Rohani bila orang itu meninggal, dia menempuh kehidupan yang baru, alam baru. Jasad bila orang itu meninggal, kecuali orang yang dipilih Allah ya, ada yang tak hancur. Tapi rata-rata orang itu hancur. Dimakan cacing, makan ulat. Maka kubur itu dikatakan Baitul Dur, rumah ulat, rumah cacing. Jasmani rohani tidak berakhir dengan berakhirnya hidup. Rohani tak mati, yang mati itu jasad. Roh kekal. Jadi macam mana tak? Tersiksa lah. Kalau waktu hidup rohani tidak diurus jasad saja, berarti tak paham hidup. Inilah dia. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalau tahu dengan yakin, kamu tidak akan begitu. La tarawunnal jahim. La ini bagi orang ngaji Arab besar sekali maknanya. Tarawunna, nun sabdu itu, nun musyaddada itu besar maknanya. Untuk ayat penegas, ayat penguat, muakkidat lughawiyah, muakkidat balaghiyah, ayat-ayat pengeras. Kalau orang Arab dia dengar takut. La itu penguat.
pasti. Kalau boleh 3 kali pasti. Pasti, jelas dan sejelas-jelasnya kamu akan masuk jahim, neraka akibat lalai tadi. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian bila kamu dah dalam api baru yakin, oh ini rupanya akibat tak baca Quran, ini rupanya akibat tidak memenuhi panggilan azan. Dalam hadis sahih dikatakan, orang itu kalau mau senang di hari akhirat, jawablah azan, penuhilah azan. Kalau ingin senang masa nak keluar kubur, agatah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datangilah, sahurlah, penuhilah. Ayat 8, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kamu akan ditanya tentang nikmat. Ada masjid di kampung? Ada. Ada ikon masjid baru dekat dengan rumah, dekat. Dengar azan, dengar. Kereta ada? Bukan, ada 4, 5, 6 sampai 10 kereta di rumah. Ini ayatnya. "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kamu akan ditanya Allah tentang nikmat yang ada sama kamu. Kereta berapa jauh dari rumah, azan dengar kata dengar. Masjid baik, masjid luas. Subhanallah. Subhanallah. Di sini ada kata-kata Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anak Umar bin Khattab. Anak kepada Umar bin Khattab, Abdullah namanya. Apa dia cakap? Kalau kamu berada di pagi hari, jangan pikir nak hidup sampai petang. Siaplah. Kalau di pagi hari, jangan kira umur sampai petang. Mungkin tengah hari Anda diambil. Kalau berada di petang hari, di awal malam, jangan tunggu sampai besoknya. Siap-siap sajalah. Ini maksudnya. Subhanallah. Ini maksudnya. Abdullah bin Umar ini pernah dipegang Rasulullah bahunya. Baginda memegang bahu Abdullah. Dia cakap, "Kun fid dunya ka'annaka gharib," katanya. "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Wang katanya, "Lai, kamu di dunia ini negerimu kan di sini. Orang di dunia ini macam orang dari Indonesia, dari Bangladesh, dari Pakistan datang ke Brunei cari usen, Pak. Pendatang. Kamu di dunia ini pendatang," katanya. "Jangan nak berlengah-lengah, bermain-main di sini. Gharib, orang asing. Negerimu kan di sini. Negerimu di Firdaus. Gharib, kita di dunia kata Rasulullah orang asing, Pak. Tidak lama duduk di rumah itu lagi, tidak lama tidur dengan istri lagi. Sebentar lagi akan berpisah. Siapa yang duluan? Tidak tahulah. Tak istri dulu, tak suami dulu, tak anak dulu. Ada yang anak meninggal dulu, ada yang cucu dulu. Kamu di dunia seperti orang asing, kata Rasulullah. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, atau orang yang cross the way, menyeberang jalan. Nyebrang jalan. Di sini tak boleh seberang ya, pasal highway ya. Jalan yang bukan highway lah. Berapa saat? Jangan menit lagi ya, saat. Nah, seberang jalan. Jalan Manggis contohnya. Jalan Lambang. Jangan highway, tak boleh. Memang tak boleh seberang ya. Kata Rasulullah, kamu di dunia ini seperti pendatang, bukan di sini tempatmu. Ingatlah alam kubur, persinggahan pertama. Atau menyeberang jalan. Jadi sebagai memahami hadis Rasulullah, Abdullah mengatakan, kalau kamu di pagi hari, jangan kira hidup sampai petang. Kalau kamu di petang hari, di awal malam, jangan kira hidup sampai pagi. Mungkin di antara itu kamu akan diambil, kamu tidak tahu. Mungkin waktu tidur, mungkin waktu drive. Ada belum lama lagi kawan apa, dia suami istri pergi ke airport. Masih itu belum COVID ya.
belum Covid lagi, pergi ke airport mengantar, ada orang belayar, ada orang musafir. Balik dari airport, yang drive suami meninggal sedang drive. Tidak ada ceritakan, meninggal pas drive. Bagus istri itu pegang steering itu dengan cepat. Kawan baik saya. Subhanallah. Dulu ada imam di Masjid Rumah Pas. Sebelum tahun 2000 barangkali. Dia nak pergi masjid, sembahyang zuhur, silat zuhur. Di jalan masuk longkang keretanya. Entah dia meninggal kemudian masuk longkang, kemudian ataupun dia masuk longkang baru meninggal, tidak tahu. Tidak ada orang yang tahu. Tiba-tiba dah dalam longkang, tidak ada nyawanya. Subhanallah. Ada jiran apa dulu? Masa tinggal di kampung Masjid, pergi bersukan ke sekolah. Ada acara sukan di sekolah. Main sukan di padang, baliknya mayat. Subhanallah. Ada cerita kawan bulan November yang lepas. Bulan November yang baru ini. Dia meninggal di masjid lepas masuk. Pergi ke masjid, bawa kendaraan sendiri. Baliknya jenazah ahlul jannah. Subhanallah. Jadi kata Abdullah bin Umar, kalau kamu berada di pagi hari, jangan lagi ingat mau hidup sampai petang. Siap-siaplah. Dulu ada cerita orang saleh zaman dulu. Katalah yang seorang namanya Alif. Alif cerita sama kawan, saya katanya setiap nampak anak bulan, saya kira itulah bulan terakhir saya hidup. Saya sebulan itu bertukus lumus beramal. Seakan-akan saya itu bulan terakhir. Kata si Bah pula, patah tu katanya. Kalau saya ini setiap Jumat, datang hari Jumat, saya kira itu Jumat terakhir untuk saya. Jadi saya berhabis berkarya berjari beluri, kerja keras setiap Jumat. Kata Sita, patah, saya setiap hari katanya. Bila terbit fajar, bila terbenam matahari, inilah hari terakhir buatku. Dia akan bekerja keras. Kata seorang lagi, saya setiap kedipan mata, bila mata saya kedip, saya kira tutuplah usia saya katanya. Itu orang saleh zaman dulu ya. Subhanallah. Tengok poin 2, masing-masing manusia ini ada warga ataupun penggemar. Dicakap tadi dunia akhirat. Ada penggemar dunia, tidak payah ke masjid. Tak nampak jalan ke masjid. Azan di sini mungkin bukan azan ini saya dengar, masjid lain bukan dengar juga ya. Apalagi subuh kan. Bukan satu azan saja dengar. Azan sahur menyahur, ini manggil, ini manggil. Kalau di kampung ayah, berapa azan tu? Masjid Marani, Masjid Taman, Sungai Kebun, Burung Pingai. Apalagi Pintu Malim kah? Apakah? Berapa azan tu? Sok menyahut, tapi tak satu yang terdengar. Subhanallah. Subhanallah. Masing-masing ada warga, ada peminat. Akhirat ada peminatnya, dunia ada peminatnya. Justru anda hendaklah menjadi warga akhirat, kata Sayyidina Ali. Pandailah memilih, jangan salah pilih. Maka tajuk kita menentukan pilihan terbaik. Warga akhirat dan warga dunia. Warga akhirat selalu ingat kematian, dia akan ingat takasur nih. Baca tiap hari ini, pikirkan. Orang dulu susah nak tidur malam hari memikirkan surah takasur. Susah nak tidur. Bila tidur dia akan bangun, dia akan tahajud. Subhanallah. Warga akhirat, warga dunia. Warga akhirat selalu ingat kematian, ingat alam kubur. Kubur kalau tidak diingat,
Bila dia masuk kubur, susah dalam kubur tuh. Tapi kalau kubur dia ingatnya, lalu dia siap-siap untuk membina taman surga dalam kuburnya, insya Allah kuburnya selesai. Kan dulu kita siap ada dalam hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari mengatakan saat orang itu mau diantar ke kubur, kalau orang itu menjadi warga akhirat, dia nak cepat masuk kubur. Dia cakap qaddimuni, qaddimuni, lakasta, lakasta. Tidak mau duduk di rumah lagi, tidak mau duduk dalam kereta jenazah lagi. Cepatlah, cepatlah. Dia sudah tukar alam. Di alamnya dalam kubur. Dia dah nampak di sana tuh taman surga. Itu warga akhirat. Kalau warga dunia, dalam hadis Bukhari itu menangis, meratap raut. Bila sudah dimandi, dikafan, disolatkan, mau diantar ke kubur, ya ilahi, kemana kamu nak bawa saya ini? Kemana kamu nak taruh saya ini? Dia tahu mau diantar ke kubur, tahu kubur itu akan marah sama dia. Kemana mau diantar saya ini? Tidak ada choice lain katanya. Dalam hadis itu dikatakan si mayat itu menangis, meratap, melulu. Kalau tangisannya didengar oleh manusia, pingsan selanjutnya katanya. Dari babat pingsan, semua pingsan. Cuma anda antar kubur lagi. Besok biji akan penuh tuh. Dah ada bukti kan? Ada dalam hadis Sahih Bukhari. Nanti boleh Mbak antar nanti hadisnya insyaallah. Subhanallah, subhanallah. Orang itu akan ingat kematian kalau dia tuh warga akhirat, alam kubur dia akan ingat, dan episode sesudahnya. Banyak episode tuh, banyak episode. Ada cerita orang saleh meninggal Pak. Cerita ini terdapat dalam satu kitab namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kitab ini ada bahasa Melayunya, sudah terjemah secara lengkap. Cerita orang saleh meninggal dunia Pak. Muridnya yang masih hidup bermimpi online dengan orang dalam kubur. Syekh, apa kabar Syekh? Alhamdulillah katanya. Betulkah ada mungkar nakir tu Syekh? Benar wang katanya. Macam mana tah? Sebaik saja saya dimasuk kubur katanya, disuruhnya duduk. Macam mana duduk kita tak tahu lah ya, itu kan alam gaib. Duduk tah Syekh, duduklah. Seorang tu yang menanya, "Marrabbuk?" "Marrabbuk?" kata Syekh itu. Nak tanya siapa Tuhan saya? Saya berpuluhan tahun mengajar orang di masjid, mau tanya siapa Tuhan saya? Kata kawannya, "Benar nih," katanya. "Galat josunya," katanya. Ada dalam buku ulama tulis. Kalau gitu, kami tak akan tanya Syekh lagi. Tidurlah seperti tidurnya pengantin baru, tidak akan kacau lagi. Naum mata arus, tidurlah sebagai tidurnya pengantin baru. Dalam buku disebutkan orang yang taat, yang bisa, yang saleh dalam kubur itu dia macam terlelap sekejap, bangun dah hari kiamat. Sebut dalam buku yang banyak membincangkan benda ini Imam Qurtubi dalam kitabnya namanya At-Tazkirah. Kitab ini sudah terjemah bahasa Melayu dekat Malaysia. Masjid ini baca buku Tazkirah, masjid ini baca, masjid ini baca, masjid ini baca. Kita paling kurang ya kalau tak jumpa buku Tazkirah itu ada buku bertajuk Liku-liku Perjalanan ke Alam Barzakh. Nanti tengok nanti ada tuh. Pengarangnya Dr. Handos Syahrin Nasution, kawan hamba. Karena baca tuh supaya tahu perjalanan yang akan ditempuh. Tajuknya Liku-liku Perjalanan ke Alam Barzakh.
Pengarangnya Dr. Handus Syahrin Nasution. Penerbitnya Pustaka Arisalah Batu Kef, Selangor, Malaysia. Pustaka Arisalah. Dah lulus masa dakwah. Dulu banyak jual di kedai. Liku-liku perjalanan ke alam barzakh. Cerita macam mana maut, macam mana Nabi Ibrahim jumpa malaikat maut, ada di situ. Baiklah. Dekatilah si mukmin yang menjadikan Anda sering memikirkan keakhiratan. Jangan rapat dengan orang yang lupa akhirat. Itu sakit orangnya. Tengok halaman pertama Alif Lam Mim itu apa dicakap? Buka halaman pertama Alif Lam Mim ya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai nanti ayat 4, wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat 4 kita baca sama-sama ya. Coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Orang itu yakin tentang akhirat, confident tentang akhirat, selalu ingat akhirat. Dah selalu cakap di mana-mana masjid ya. Kalau kita buka Quran, hampir setiap halaman ada tentang akhirat, tentang surga neraka. Kalau dia tak buka Quran itu lain cerita lah ya. Kalau dia tak mau berinteraksi dengan Quran, padahal dikatakan di sini, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan itu pedoman. Al-Qurannya pedoman, panduan tak mau baca, jadilah hidup tak tentu arah. Allah melakau, tak dengar. Allah tak dengar. Karena hidup tak tentu arah. Di zaman dulu, zaman Rasulullah, bila ada orang tak datang ke masjid, nanti diaga ke rumah itu, berunding, ji. Kita tidak ada tadi di masjid kan? Allah katanya. Besok jangan lagi ya. Kalau kita dengarkan ceramah Al-Fadhil Al-Ustaz Dr. Abdus Samad, Profesor Dr. Abdus Samad, ceramah dia di Brunei ini. Di Brunei saja ya. Tengok nanti tentang salat berjamaah. Cobalah dengar nanti apa dia cakap. Nabi Muhammad menyebut nama-nama orang yang sering absen sebelum takbir, sebelum salat. Fulan ada tak? Fulan ada tak? Yang kedatangannya penuh tak tanya. Yang sering buyok ni. La ilaha illallah. Ditanya sama Nabi Muhammad. Karena itu menyusahkan masyarakat, menyusahkan umat. Simaklah ceramah Ustaz Samad di Brunei saja. Kalau di Indonesia, di Malaysia itu lain cerita. Brunei saja. Pernah cakap di Jerudong, pernah cakap di Selusuk Tak Silap, pernah cakap di Muara Masjid Siti Ali. Subhanallah, subhanallah. Baik ya. Dekatilah mukmin yang menjadikan Anda sering memikirkan keakhiratan. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tidakkah manusia sadar bahwa Allah sentiasa memantau perlakuannya? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ini ayatnya nih dalam surah Asy-Syiqaq. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah memantau. Coba lihat ya, surah Asy-Syiqaq. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kenapa kamu lupa? Allah itu memantau kamu. Halaman 589. Bala
Bala inna rabbahu kana bihi basira. Alam ya'lam bi anna Allah yara, surah Al-Alaq. Dalam surah Asy-Syiqaq, bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah memerhati, melihat, memantau, memata-matai Anda setiap saat. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Istri dilihat, suami dilihat, satu rumah dilihat. Oh, orang ini dengar azan, orang ini memenuhi panggilan azan, pasti matinya nanti diurus Allah. Ada hadis lain, nanti mungkin minggu depan kita boleh bicara. Orang-orang yang hidup matinya diurus Allah. Dalam hadisnya, asya bi khair wa mata bi khair. Hidupnya bisa, matinya diurus Allah. Hadis Imam Tirmizi. Bila kita lihat berkenaan dengan sholat berjamaah, berkenaan dengan cinta masjid, rumah Allah ya, rumah Allah. 5 kali azan berkumandang di rumah Allah sehari semalam, memanggil kita ini. Yang kasih nyawa Allah, yang kasih hidup Allah, yang kasih kesehatan Allah, terselamat dari COVID. Siapa yang membantu kita? Allah. Kita minta kepada Allah, selamatkan ya Allah kami, selamatkan sultan kami. Kepada siapa meminta? Allah. Allah melagau. Macam tak ada. Macam mana tu? Minta juga, tapi dipanggilnya macam tak dengar. Macam mana? La ilaha. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah itu melihat, memantau kita ya. Mudah-mudahan kita lanjutkan lagi nanti ya. Allahumma, kita baca doa terakhir nih. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi 'ata'ik. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi 'ata'ik. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi 'ata'ik ya Rahman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.